Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasibu Hospital. Bersama saya kali ini kita bakal ngobrol bareng dokter spesialis mata, Dokter Anak Agung Ayudiah Citra Dewi, spesialis mata, atau biasa dipanggil dengan Dokter Gung Dewi. Apa kabar, Dok? Halo, kabar baik. Kabar baik. Hello, I'm good. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai kesehatan mata di era daring dan gadget saat ini. Kemarin saya sempat lihat sosial media nih. Itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dia mengeluarkan 5 tips dari menjaga kesehatan mata di era daring kali ini. Pengen tahu nih, Dok, ciri-ciri atau tanda-tanda ketika mata kita lelah karena penggunaan gadget ini seperti apa, Dok? Ciri-ciri dari penggunaan kelelahan akibat penggunaan gadget itu sebenarnya bisa dirasakan sendiri ya. Jadi biasanya kalau matanya cenderung lebih perih, kemudian ada rasa mengganjal, kemudian ada rasa nggak nyaman juga seperti ada benda asing padahal nggak ada apa-apa nih, gitu. The characteristic of eye strain due to the use of gadget can be felt by yourself. So usually the eyes tend to sting more, then there is feeling of lamp and also discomfort like there is a foreign object when there is nothing. Jadi itu memang tanda-tandanya kita mengalami kelelahan pada mata. So that's the sign that we experiencing eye strain. Selain itu, apa sih yang biasanya bikin kita nggak nyaman kalau dalam aktivitas yang sehari-hari itu biasanya kadang sakit kepala. So what usually make us uncomfortable when doing daily activity? It's usually headache. Oh, sampai ngaruh ke sakit kepala Iya, berarti, Dok ya? Yeah. Jadi orang-orang cenderung datang pasti sudah dengan sakit kepala karena dia sudah dalam kondisi itu dalam waktu yang lama. So people tend to come with a symptom of headache because they have been in that condition for a long time. Cuman di pandemi seperti ini dia makin kerasa, apalagi kalau kita sekarang aktivitas di depan gadget sangat lama. Jadi rata-rata sih orang akan datang dengan keluhan sakit kepala. And in this current pandemic condition, the symptom will be increasingly felt, especially when the activities in front of gadgets are too long. So usually people will come complaints of headache. Oke, berarti kira-kira anjuran untuk menggunakan gadget ini paling enak itu di range waktunya bagaimana, Dok? Kalau misalnya biasanya Riza paling lama screen time-nya berapa lama sih? Screen How long does Riza usually have screen time? time Instagram saya kurang lebih udah 2 Instagram jam ya? sih. 2 jam? 2 2 jam. hours. Oke, setelah itu ada keluhan Okay. atau nggak biasa aja? There's a complaint or just a normal? Ada sih, Dok. Ada. Mata kayak There's. agak sedikit berair sih. Jadi kalau yang kita anjurkan sih biasanya screen time itu cuma 20 menit. Jadi Oh, kita 20 menit. So usually we recommend that the screen times only 20 minutes. Jadi kita pakainya rule 20-20-20 namanya. We use rule of 20-20-20. 20 menit setelah melihat gadget kita harus melihat jauh-jauh gitu sejarak 20 kaki atau 6 meter lah selama 20 detik. Nah, itu yang dianjurkan biasanya. Jadi itu namanya rule of 20-20-20. 20 minutes after looking at the gadget, we have to look far from 20 feet or 6 meters for 20 seconds. That's what we usually recommended. And it's called 20-20-20 rule. Tapi kalau misalnya kerja, ini kan agak susah kan nyari break time-nya. But when you work, it's kind of hard to find a break time
Jadi kalau misalnya setelah bekerja sekitar 1-2 jam itu dianjurkan sih istirahat menutup mata atau enggak melihat yang jauh-jauh juga itu selama 15 menit. So after working, for example, 1 or 2 hours, it is recommended to take a break by closing your eyes or looking away for 15 minutes. 15 menit gitu. Iya. Oke. Yeah. Dok, mata saya sakit kayak ada kayak tekanan gitu. Itu apakah pengaruh dari gadget kah atau dari yang lain kah gitu? Itu karena keluhan itu bersifat subjektif ya. Jadi sebenarnya keluhan seperti ada tekanan atau yang tadi saya bilang rasa mengganjal itu sebenarnya bisa aja karena pengaruh kelamaan bermain gadget atau durasi lama di depan komputer, layar komputer itu bisa jadi salah satu gejala dari kelelahan pada mata gitu. The complaint actually is a subjective. So complaints such as pressure or feeling stuck in the eyes could be due to the influence of playing gadget for too long or duration being in front of computer for too long. And it can be one of causes of eye strain. Cuman biasanya sih kalau pasien-pasien yang datang dengan keluhan seperti itu saya akan coba untuk periksa dulu bagaimana keadaan matanya, apakah sebenarnya matanya sehat atau apakah ada gangguan refraksi. Nah, kadang-kadang itu yang bikin sakit kepalanya lebih sering datang gitu karena sebenarnya mereka pasien-pasien ini juga ada gangguan refraksi yang tidak terkoreksi. Nah, usually for the patient who come with complaints like that, I will check it up first. How are his eyes? Are they healthy or have refractive errors? Sometimes that is cause frequent headache because they actually have refractive errors which are not corrected. jadi itulah pentingnya kita memeriksakan kesehatan mata. So that's why we need to that's the important why we need to check eyes health. Apalagi di area sosial di area pandemi ini itu supaya kita tahu apakah pasien-pasien ini ada gangguan refraksi atau enggak sehingga kita bisa koreksi dengan penggunaan kacamata gitu. Oh, okay. Especially during this pandemic, so that we can know whether this patient has a refractive error or not, so we can correct it by using glasses. Itu kalau tadi refraksi ya? Iya, refraksi, gangguan refraksi. Itu kayak refractive error. kayak gimana tuh berarti istilahnya? Gangguan refraksi itu terjadi kalau ada keluhan mata kabur. Nah, the refractive error happen if you have blur vision. Kabur gitu. Kalau kabur, jadi kita bisa periksa di situ ada alat-alatnya lebih lengkap. Jadi kita bisa tahu apakah pasien itu kalau biasanya mungkin minus, dok saya mata udah canggih-canggih pasien sekarang datang udah dok mata saya minus gitu kan. Oh. So if they are blurry, we can check. There are more complete tools in there so that we can know the condition of the patient. Usually they have minus eyes. Now patients are sophisticated because they come to doctor and say my eyes have minus. Oh iya gitu kan. Ya. Jadi kita harus periksa itu ada alatnya sendiri gitu di situ. So we need to check it up. There is the particular tools in there. Oke. Selanjutnya adalah pertolongan pertama yang dilakukan apabila ada gangguan mata seperti mata lelah, iritasi, merah, atau mungkin dia bilang minus gitu. Itu kira-kira apakah hanya memakai obat tetes mata kah atau ada
pertolongan yang lain Mm-mm. gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita bahas tentang mata lelah itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau memang karena durasi screen time-nya yang terlalu lama, jadi kita harus juga mengurangi screen time-nya gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, screen time-nya dengan rule of 20-20-20 itu. So if we talk about eye strain, we must find out the cause. We must find out the cause. If the cause is because too long for screen time duration, we have to reduce the screen time. So as I said before, we can use the 20-20-20 rules. Then Kemudian setelah itu kalau dirasa keluhannya tidak membaik setelah 20-20 apa sih yang rule of 20-20 tadi itu, baru kita lakukan pemeriksaan gitu. Karena dia sudah tidak apa dengan cara rule of 20-20 itu tidak maksimal gitu lah. Jadi bisa dilakukan dengan cara memberikan artificial tears. Jadi itu untuk membantu melembabkan mata aja gitu. then if after that the complaint doesn't improve after using the rules of 20-20-20, we will do a checkup because the rules can handle optimally. So it can be done by giving artificial tears to help moisturize the eyes. Riza tahu nggak kenapa mata itu cenderung lebih lelah saat kita menatap layar komputer? Reza, don't you know why the eyes tend to more tired when looking at the computer screen? Nggak tahu. Nggak tahu. You don't know. Bukan dokter sendiri. Ya, karena ternyata dari beberapa penelitian itu saat kita fokus terhadap sesuatu itu mengurangi frekuensi berkedip kita. Actually, from some research, when we focus on something, it will reduce our blink frequency. Oh. Jadi saat kita normalnya itu kita berkedip itu 15 kali sampai 16 kali per menit gitu. We normally blink 15 to 16 times per minute. Cuma saat kita fokus terhadap sesuatu seperti laptop atau handphone, itu akan mengurangi frekuensi berkedip kita kurang dari setengahnya gitu. But when we focus on something such as laptop or cell phone, it will reduce our blinking frequency to the less than half of it. Jadi itu juga fungsi berkedip lagi nih, berarti yang kita bahas fungsi berkedip itu untuk bantu melembabkan mata. Jadi memang screen time itu memang harus dikurangi kalau memang ada keluhan seperti itu gitu. Oke. So we are talking about the function of blinking. Blinking attend to moisturize the eyes. So the screen time must be reduced if there are complaints like that. Untuk yang terakhir nih dok, tips atau cara untuk menjaga kesehatan mata di era daring seperti ini kayak gimana nih? Kalau untuk tipsnya seperti yang tadi, kalau memang sudah ada gejala seperti lelah perih, berair, kemudian rasa tidak nyaman, itu harus istirahat dulu. Kemudian kalau sudah istirahat dengan menggunakan rule of 20-20 tadi, tapi tidak mengalami perbaikan, ada baiknya untuk dikonsultasikan ke dokter mata dimanapun berada. Kemudian di situ nanti bisa dilakukan pemeriksaan mata secara detail, apakah terdapat gangguan refraksi atau tidak, gitu ya. As for the tips, if there are symptoms such as a strain, sore, watery, then discomfort, you should take a rest. Then if you have take a rest by using the rule 20-20-20, but the condition doesn't improve, it will be better if you consult on
ophthalmologist, wherever is it, then you can do a detailed eyes checkup, because there is there refractive or not? Is there refractive error or not? Oke, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Nah, untuk sahabat Yes, you're welcome. KIH bisa bertemu dengan Dr. Gong Dewi melalui online appointment atau di appointment.kih.co.id, atau mungkin jadwal prakteknya dok bisa di Saya prakteknya di Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan itu pukul 9 hingga pukul 12. Kemudian di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar hari Senin pukul 4 sore, dan Rumah Sakit Kasih Ibu Kasih Sabe di hari Senin dan Rabu. Dr. Gong Dewi. I will be on duty at the Kasih Ibu Kedonganan Hospital from 9 to 12 a.m. and then at the Kasih Ibu Denpasar Hospital on Monday at the 4 p.m. and at the Kasih Ibu Sabe Hospital on Monday and Wednesday. Dewi, terima kasih atas kehadirannya di studio Kata Dokter. Oke, untuk informasi dan kesehatan bisa kalian cek melalui Instagram @kasibuhospital dan juga melalui channel YouTube kami di KIH TV. Terima kasih. Saya Riza pamit. Sampai bertemu di Kata Dokter selanjutnya.